fait, ça va être une bagarre à la buvette, un accident de voiture sur le retour. Film kali ini yang akan kita bahas alur ceritanya berjudul Lyric Animal atau dalam bahasa Inggris The Animal Kingdom. Dirilis tahun 2023 dengan sutradara Thomas Kailey. Berlatar depan di Perancis. Di negara itu sedang ada penyakit misterius, penyakit masalah genetik yang bisa merubah manusia menjadi seperti binatang. Mutasinya lamban dan tidak bisa diprediksi. Di suatu pagi di tengah kemacetan kota, terlihat seorang anak dan ayah. Anaknya bernama Emil, sedangkan ayahnya bernama Francois. Mereka berdua terlihat tak begitu akur. Di tengah pertengkaran, Emil memilih untuk keluar dari mobil dan dikejar oleh ayahnya. Belum jauh berjalan, mereka dikejutkan dengan terdengar teriakan dari dalam ambulan. Dan seperti ada sesuatu yang berusaha keluar. Tiba-tiba ada seorang keluar dari ambulan itu yang sudah bermutasi. Tangannya mulai mengeluarkan bulu seperti sayap. Para petugas medis coba untuk menanganinya namun tidak bisa. Sehingga orang itu bisa kabur. Orang itu sebelum kabur sempat melihat Emil yang begitu ketakutan. Karena begitu ketakutan, mereka berdua kemudian kembali ke dalam mobil. Lalu melanjutkan menuju rumah sakit. Mereka di rumah sakit untuk menjenguk ibunya yang bernama Lana yang diketahui juga terkena mutasi. Wajahnya berubah menjadi seperti monyet. Singkat cerita, karena Francois harus dipindah tempat kerja, mengharuskan Francois dan Emil juga harus pindah rumah. Setelah 2 bulan, perpindahan Emil masuk ke sekolah baru. Saat pengenalan, seorang murid bernama Nina bertanya kenapa pindah dan apa pekerjaan orang tuanya. Emil menjawab karena ayah pindah tempat kerja. Ayahnya bekerja sebagai koki dan Emil mengaku kalau ibunya telah meninggal. Setelah pulang sekolah, Emil mampir ke tempat kerja ayahnya. Di tempat itu, ayahnya memperkenalkan dengan pemilik warung yang bernama Naima dan Jacques. Singkat cerita, malam pun tiba. Malam itu hujan lebat dan listrik di rumah Emil padam. Emil terbangun saat mendengar ayahnya sedang memperbaiki listriknya. Saat Emil melihat keluar jendela, tiba-tiba ia melihat sesosok yang membuatnya terkejut. Saat dilihat kembali, sosok itu menghilang. Pagi harinya, Francois mendapat telepon kalau ambulan yang membawa istrinya mengalami kecelakaan jatuh ke danau. Dengan cepat, Francois dan Emil pergi menuju ke TKP. Dengan rasa sedih, Francois mendekati ambulan berada, namun ditahan oleh para petugas. Lalu datang Julia mendekati Francois bertanya siapa nama istrinya. Karena polisi baru memulai pencarian dan ada 40 korban yang hilang, istri Francois belum ditemukan. Saat malam, Francois mengantung pakaiannya di beberapa pohon, berharap istrinya bisa mencium bau itu. Karena setelah bermutasi, penciuman istrinya menjadi tajam. Pagi hari berikutnya, Emil yang kurang tidur begitu terlihat lesu. Saat pelajaran olahraga, Emil hanya diam dan melihat teman-temannya melakukan aktivitas. Melihat itu, bapak guru menegurnya lalu meminta Emil untuk ikut tarik tambang. Dalam tarik tambang itu, Emil bisa menahan tarikan seorang diri saat rekan-rekannya terjatuh. Teman-temannya kembali membantu dan memenangkan tarik tambang itu. Tapi Emil merasa aneh dengan dirinya dan memutuskan untuk bergegas pulang. Saat di rumah, Emil panik karena melihat jarinya mulai tumbuh cakar. Ia kemudian mencabut kuku itu. Setelah itu membuka baju dan melihat kalau di punggungnya mulai ada perubahan. Karena hal itu, Emil histeris dan berusaha membersihkan diri. Di tempat lain, Francois sedang berbelanja. Tak lama datang Julia yang sedang membeli banyak daging. Francois bertanya kenapa tidak mengangkat teleponnya. Julia mengatakan kalau mereka sudah tidak melakukan pencarian lagi.
karena pemerintah mengirimkan tentara dan tugas Julia dan rekannya membeli makanan untuk mereka. Tiba-tiba terdengar orang berteriak. Julia bersama rekannya dan Van Kois mendekati sumber suara dan bertanya kepada salah satu pegawai. Menurut pegawai itu ada manusia binatang. Mendengar itu, Julia meminta untuk mengevakuasi para pengunjung supermarket. Van Kois coba mencari binatang itu, berharap kalau itu istrinya. Melihat itu, Julia mengejarnya dan coba menghentikannya. Sampai mereka berdua berhenti di tempat ikan-ikan segar. Dan melihat orang itu ternyata bukan istri Van Kois. Melihat Van Kois dan Julia, manusia setengah gurita itu kemudian berusaha kabur. Namun oleh Julia dikejar, tak lama Julia bisa menangkapnya. Saat akan keluar, Van Kois melihat satu makhluk dan coba mendekatinya. Makhluk itu tampak ketakutan. Saat didekati oleh Van Kois, ia mulai menampakkan wajahnya. Namun saat ada petugas, ia kembali menutup mukanya. Pagi harinya, Van Kois mengatakan kepada Emil kalau ia berencana mencari ibunya di akhir pekan. Namun Emil mengatakan kalau ia akan terlambat pulang karena Jumat malam Emil akan datang ke pesta temannya. Emil diundang ke pesta itu sesaat setelah memenangkan tari tambang. Van Kois tidak mengizinkannya, namun Emil tidak peduli dengan larangan itu. Malam harinya Emil datang ke pesta temannya itu. Di sana Emil begitu menikmatinya. Ia kemudian ikut berkumpul bersama teman-temannya yang sedang membicarakan festival sekolah. Namun terancam batal karena banyak makhluk berkeliaran. Salah satu temannya yang bernama Miles sempat melihat salah satu makhluk di dekat balai kota. Seorang wanita berwajah mengerikan dan ada serangga keluar dari mulutnya dan matanya penuh dengan kebencian. Tiba-tiba Emil terjengkal dari tempat duduknya dan merasa kurang enak badan. Terdengar suara raungan dari dalam hutan. Mendengar itu Emil mendekatinya. Pagi hari berikutnya, Emil terbangun berada di pinggir sungai. Saat melihat polisi melintas, Emil bersembunyi. Setelah itu, Emil berjalan pulang. Setelah sampai rumah, ia langsung masuk kamar mandi. Ia merasa ada yang aneh di dalam mulutnya. Saat dimuntahkan, ia menemukan bulu burung. Singkat cerita, Van Kois dan Emil pergi untuk mencari ibunya. Mereka meminta anjingnya untuk mencium bau ibunya itu. Di tengah perjalanan, Emil bertanya kepada ayahnya, bagaimana perasaan saat ibunya berubah. Van Kois menjawab kalau ia bisa menerimanya. Emil bertanya hal itu karena ia takut kalau ayahnya akan membenci saat tahu ia akan berubah. Singkat cerita, Van Kois menandai wilayah yang sudah ia jelajahi. Karena tidak menemukannya, mereka melanjutkan pencarian. Selama di perjalanan, Van Kois memanggil nama istrinya. Emil yang awalnya tidak bisa menerima perubahan ibunya, setelah mendengar cerita ayahnya, ia perlahan-lahan mulai menerima. Mereka kemudian sama-sama berteriak. Hari berikutnya, Emily bangun terlebih dahulu sebelum ayahnya. Ia melihat jari-jarinya mulai ada perubahan. Tiba-tiba anjingnya seperti merasakan sesuatu. Kemudian lari masuk ke hutan. Melihat itu, Emil kemudian mengikutinya masuk ke hutan. Di tengah hutan, anjing itu berhenti dan menemukan salah satu makhluk yang naik pohon karena ketakutan. Tiba-tiba Emil diserang oleh manusia burung yang tadi lari dari ambulan. Manusia burung itu menusuk tangan Emil. Saat menatap mata Emil, manusia burung itu menjadi diam. Tak lama, Van Kois datang yang langsung membawa Emil pergi. Van Kois berencana membawa Emil ke rumah sakit, namun Emil tidak mau ke rumah sakit dan bersikeras untuk menghentikan mobilnya. Saat berhenti, mereka melihat beberapa polisi sedang menenangkan kuda-kuda. Tak lama, Julia yang tahu mobil itu mendekatinya. Van Kois bertanya apa yang terjadi. Julia menjawab kalau ada makhluk yang membantai para kuda. Julia yang melihat luka Emil memintanya untuk membawa ke rumah sakit. Namun karena Emil tidak mau, Julia kemudian membawa ke markas polisi lalu mengobatinya di sana. Setelah pengobatan selesai, Emil mengajak ayahnya untuk pulang. Sebelum pergi, Julia mengatakan untuk menghubunginya kalau butuh bantuan. Namun Van Kois menjawab kalau semua baik-baik saja. Setelah sampai rumah, Emil langsung masuk kamar. Ia kembali melihat lukanya, lalu membuka salah satu jahitan yang membuatnya berdarah. Melihat darah itu, Emil bertingkah aneh.
Ia menjilati darah dan lukanya. Hari berikutnya Emil sedang di kelas penelitian. Insting binatang Emil mulai terlihat. Saat melihat beberapa hewan yang ada di lab, ia tampak terganggu dengan suara hewan itu. Saat suara semakin berisik, membuat Emil tidak tenang sampai akhirnya ia berteriak kepada hewan-hewan itu untuk diam. Hal itu membuat murid-murid yang lain terkejut dan terdiam. Saat pulang sekolah, Emil menjadi kesulitan menggunakan sepeda dan terjatuh. Nina mengatakan kalau ia pernah berperilaku sama sebelum didiagnosa menderita ADHD. Singkat cerita, Nina kemudian mengajak Emil ke rumahnya. Saat di rumah, Emil mulai menunjukkan ketertarikannya kepada Nina, memuji Nina saat bermain musik. Setelah itu, saat membuka kulkas untuk minum, Emil melihat burung yang sudah mati. Sayap burung itu sama dengan yang Emil muntahkan. Emil bertanya tentang burung itu. Nina menjawab kalau ia menemukan burung itu mati di depan rumahnya setelah selesai pesta. Nina juga berkata kalau ia tidak begitu suka melihat hewan mati. Ia juga ingin menjadi donatur untuk membantu manusia yang terkena mutasi. Setelah dari rumah Lina, Emil berada di sungai, berusaha menangkap ikan. Setelah itu memakannya. Bersama dengan itu ada seorang ibu-ibu yang sedang menjemur pakaian melihat Emil memakan ikan itu. Namun Emil malah tersenyum dan mengacungkan jempolnya. Setelah itu Emil pergi ke tempat manusia burung berada. Ia melihat manusia burung sedang berlatih untuk terbang. Emil lalu mengeluarkan beberapa ikan tangkapannya yang langsung dimakan oleh manusia burung. Emil coba untuk berbicara dengannya. Diketahui manusia burung itu bernama Vic. Emil bertanya soal ibunya, namun Vic tidak mengenal atau mengingatnya. Vic lalu menyuruh Emil pergi dan berterima kasih atas makanannya. Vic tinggal bersama satu makhluk lainnya karena makhluk itu mengikutinya. Emil melihat banyak bulu di sekitar tempat itu, lalu mengatakan kepada Vic, ia bisa saja mati kalau terus-menerus melakukan hal itu. Vic marah kalau burung tidak bisa terbang juga akan mati. Emil memberitahu Vic kalau ada tempat aman untuk berlatih, kemudian membawanya ke pinggir rawa. Vic takut karena banyak ranting di rawa itu. Mendengar itu, Emil kemudian membersihkan ranting-ranting itu. Terlihat juga kalau punggung Emil sudah mulai berubah banyak, berpindah ke tempat kerja Francois. Setelah Francois membuang sampah, ia melihat beberapa barang berantakan, kemudian membereskannya. Tiba-tiba terdengar ada yang bersembunyi. Francois mengira kalau itu istrinya. Sebelum melihatnya dari belakang, Francois muncul makhluk besar yang sudah berubah total, menyerang Francois, namun Francois bisa menahannya. Sampai datang Naima menghentikan serangan makhluk itu. Ia tidak takut melihat makhluk itu, namun malah diajak berbicara, memintanya untuk pergi, seperti mengenalnya. Ternyata makhluk itu adalah adik perempuan Naima. Karena saat akan pergi kakinya terikat rantai yang membuatnya marah dan berlari ke depan yang membuat para pengunjung berlarian. Sedangkan Francois coba mengejar makhluk yang lain yang dikira adalah istrinya, yang kabur saat Francois diserang makhluk besar itu. Francois terus mencarinya sampai di tengah hutan yang gelap. Sampai ia berhenti dan melihat satu makhluk yang meraung membuat Francois terdiam. Dan makhluk itu kemudian pergi. Sedangkan di restoran, banyak polisi datang dan suasana terlihat berantakan. Julia mendatangi Francois menanyakan kabarnya. Dengan berbisik, Francois mengatakan bahwa ia melihat istrinya namun sudah berubah total. Hari berikutnya, Emil menemui Vic. Melihat Vic latihan terbang walaupun masih gagal namun ada kemajuan. Setelah itu, Emil coba mengobati luka Vic, membuka perban di mukanya yang terlihat banyak bekas luka dan hidungnya yang robek. Malam harinya, Julia bersama dengan Francois menyusuri hutan untuk mencari Lana. Di tengah pencarian, mereka menemukan sepeda Emil yang Emil bilang dicuri orang. Francois membawa pulang dan memperbaikinya. Saat Francois mencuci tangan, wastafelnya mampet. Francois coba memperbaikinya. Di antara barang yang menyumbat, Francois menemukan beberapa cakar yang dipotong oleh Emil. Francois lalu menunggu Emil pulang. Saat Emil pulang, Francois bertanya soal kuku yang ia temukan. Namun Emil menyangkalnya. Karena pintu dikunci oleh ayahnya, Emil tidak bisa masuk.
Francois lalu mengeluarkan sepeda Emil dan meminta Emil untuk mencobanya. Namun karena Emil tidak bisa, ia berusaha lari dan dikejar oleh Francois. Saat tertangkap, Emil pun menangis. Saat Francois sarapan bersama, ia bertanya kepada Emil, sejauh mana perkembangan mutasi itu? Emil menjawab, tumbuh kuku, bulu, lebih sensitif dengan suara. Francois meminta untuk Emil bersikap normal atau mereka akan dipisahkan. Francois lalu mengajari Emil mencukur bulu dan meminta untuk memotong kukunya setiap hari. Saat malam, Emil coba untuk mencukur bulunya sendiri. Hari berikutnya, Emil menemui Vic yang sudah tidak bisa berbicara bahasa manusia. Mengetahui itu, Emil coba menenangkan dengan mengatakan kalau akan mencari solusinya. Tiba-tiba Vic naik ke pohon yang tinggi lalu melompat. Ternyata Vic sudah bisa terbang. Melihat itu, Emil menjadi senang. Festival sekolah dimulai. Banyak stand makanan dan bir. Francois membuka stand makanan sedangkan Nina membuka stand bir. Saat Nina bertemu dengan Emil, ia mengajak masuk ke ladang dan mereka bermesraan di sana. Setelah kembali dan bergabung dengan teman-temannya, saat di kamar mandi, Victor mengatakan kalau ia melihatnya bersama Nina di ladang. Lalu Victor mengeluarkan alat yang dapat mengganggu indera pendengaran binatang. Suara itu membuat Emil tak nyaman. Karena terus didesak, Emil mencakar Victor dan kabur. Mendengar ada makhluk di tempat itu, orang-orang lalu membawa senapan dan mulai masuk ke ladang. Mendengar suara orang-orang, Emil coba untuk bersembunyi. Saat bersembunyi, ia bertemu dengan seekor anjing. Mereka beradu mata, lalu anjing itu lari karena ketakutan. Karena anjing itu, orang-orang tahu di mana Emil berada. Tak lama, sirine berbunyi yang membuat Emil berlari. Begitu juga Francois yang bergegas untuk mencari Emil. Di tengah pengejaran, muncul Vic dari kegelapan yang langsung menyerang salah satu hingga tewas. Setelah itu memandu Emil untuk masuk ke hutan. Francois yang melihat mayat pemburu cuma mengambil senapannya lalu kembali mencari. Emil terus berlari di dalam hutan dan dikejar oleh para pemburu menggunakan mobil. Emil melewati sungai melalui batang pohon yang rubuh. Karena mobil tidak bisa mengejarnya, para pemburu coba untuk menembakinya, yang mengakibatkan Vic terkena tembakan lalu jatuh. Melihat itu, Emil mendekatinya. Tak lama, Vic pun mati di pangkuan Emil. Setelah itu, banyak orang datang menemukan mayat Vic. Berhari-hari, Emil terus menyusuri hutan. Punggungnya sudah berubah banyak. Ia juga sempat beristirahat di sebuah gua. Saat pagi setelah bangun dari tidurnya, Emil menemukan ibunya yang sudah berubah total. Ibunya mendorong Emil masuk ke dalam gua, kemudian meninggalkannya. Emil coba untuk mencarinya. Di tengah perjalanan, ia menemukan makhluk-makhluk lain berkumpul di daerah tersebut. Ia juga bertemu anak kecil yang bersama Vic. Ada juga adik Naima. Tiba-tiba area itu diserbu oleh para tentara, dan para makhluk pada ditangkap. Sedangkan Emil berusaha untuk kabur namun ia tetap tertangkap. Hari berikutnya, Francois bersama Julia menemui Emil. Emil dan Francois memberi keterangan kalau ia tidak sengaja masuk ke dalam hutan. Saat diminta tanda tangan surat keterangan, Emil begitu kesulitan. Polisi yang menyadari itu kemudian diserang oleh Francois dan pingsan. Setelah itu menstempel laporannya dan bergegas pergi. Di tengah perjalanan, Emil menceritakan kalau bertemu dengan ibunya. Mendengar itu, Francois hanya terdiam sambil menyalakan rokoknya. Emil lalu bercerita saat-saat indah bersama ibunya, yang membuat keduanya tertawa gembira, mengingat masa-masa itu. Tiba-tiba mereka dikejar oleh polisi. Karena tidak ingin Emil masuk ke pusat perawatan, Francois coba untuk kabur dari kejaran polisi. Setelah di tengah hutan, Francois meminta Emil untuk pergi. Setelah itu Emil berlari memasuki hutan. Dan cerita usai.